Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kerusakan moral lain yang terjadi adalah wa'dul banat, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Di antara sebab kenapa mereka menguburkan anak perempuan hidup-hidup, yang pertama karena takut miskin, karena anak wanita tidak bisa bekerja. Mereka ingin punya anak lelaki yang bisa mencari rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Isra ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzukuhum wa iyyakum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Firman Allah di Quran surat At-Takwir ayat 8-9. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak wanita dikubur atau dibunuh tanpa dosa yang mereka lakukan. Itulah sebab mengapa mereka membunuh anak-anak mereka. Bahkan telah menjadi adat istiadat mereka. Disebutkan bahwa pada zaman dahulu terjadi peperangan antara suatu kabilah dengan kabilah yang lain. Tatkala terjadi pertempuran, putri dari kepala kabilah diambil oleh musuhnya dan ditawan. Dikisahkan bahwa wanita tersebut jatuh cinta kepada salah seorang musuh. Akhirnya mereka pun menikah. Ketika ayahnya ingin mengambil anaknya tidak mau kembali karena sudah jatuh cinta dan menikah dengan sang musuh tersebut. Ayahnya pun jengkel dan bersumpah jika memiliki anak perempuan akan dibunuh. Dia tidak mau terjadi kehinaan seperti itu lagi. Maka mulailah setiap kali lahir anak perempuan langsung dibunuh. Begitu seterusnya sampai menjadi kebiasaan di kalangan bangsa Arab. Di antara sebabnya adalah takut merasa hina. Yang kedua, mereka mengetahui bahwa anak laki-laki akan mendatangkan kekuatan dan bisa berbangga dengan memiliki pengikut laki-laki yang banyak. Sedangkan jika pengikutnya banyak wanita, maka tidak akan ada faedahnya. Yang bisa berperang hanyalah anak laki-laki, sehingga mereka malu jika punya anak perempuan. Adapun cara mereka membunuh anak-anak perempuan ada dua cara. Sebagaimana dijelaskan oleh para sejarawan, yaitu yang pertama, begitu lahir langsung dibunuh. Dan yang kedua, ditunggu sampai anak tersebut sudah besar, bahkan disebutkan sampai ada laki-laki yang ingin menikahinya baru dibunuh. Perbuatan ini merupakan kebiadaban yang dilakukan oleh sebagian bangsa Arab, bukan seluruh orang Arab. Oleh karena itu, para sahabat tidak dikenal mereka dahulu membunuh anak-anak perempuan mereka. Adapun riwayat bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an membunuh anaknya adalah riwayat yang tidak benar dan merupakan hal yang sangat mengherankan. Benci terhadap anak perempuan itu terwariskan sampai sekarang. Kita dapati sebagian kaum muslimin jika istrinya melahirkan anak perempuan, maka dia menjadi jengkel. Istrinya dimarahi mengapa melahirkan anak perempuan, padahal bukan kesalahan istrinya. Bahkan ada yang menceraikan istrinya karena melahirkan anak perempuan terus. Kemudian dia menikah lagi, sehingga jika ada rasa benci karena dikaruniai anak perempuan, maka itu merupakan warisan jahiliyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan anak wanita. Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang memelihara anak perempuan, maka akan menjadi penghalangnya dari neraka. Padahal semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat mereka bahwasanya jika mereka tidak membunuhnya, maka mereka akan menanggung malu. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 58-59.
Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hun. Kalau diberi kabar kepada mereka bahwasanya anaknya perempuan, maka kalau diberi kabar kepada mereka bahwasanya anaknya perempuan, maka wajahnya hitam, sembunyi dari kaumnya, apakah dia dibunuh atau ditahan. Kemudian di antara kerusakan bangsa Arab yang lain adalah sering berperang. Acap kali hanya karena masalah sepele, maka meletuslah peperangan. Bahkan disebutkan oleh sejarawan terdapat beberapa macam peperangan dengan nama-namanya yang khusus yang disebabkan oleh alasan sepele. Di antara yang disebutkan oleh ahli sejarah adalah perang Al-Busus, yang merupakan perang saudara yang disebabkan oleh seekor unta antara Bani Bakr dan Bani Taglib, di mana keduanya adalah putra dari Wa'il. Pimpinan Bani Bakr memukul seekor unta milik seekor wanita Bani Taglib, yang kemudian menyebabkan unta tersebut berdarah, sehingga menyebabkan darahnya bercampur dengan susunya, yang artinya unta tersebut mati. Hal ini membuat emosi wanita tersebut, dan kemarahan wanita ini bisa membuat marah satu kabilah. Akhirnya terjadilah peperangan selama 40 tahun dan telah terbunuh ribuan orang hanya karena seekor unta. Awalnya Bani Taglib mengamuk dan membunuh satu orang dari Bani Bakr. Lalu Bani Bakr tidak terima, sehingga terjadilah peperangan sampai dikenal namanya Harbul Busus. Allahu a'lam, Busus nama wanita pemilik unta tersebut. Di antara peperangan lain yang pernah terjadi adalah gara-gara 2 ekor kuda yang bernama Dahis milik Qais bin Zuhair dan kuda yang bernama Al-Ghabra milik Huzaifah bin Badar, sehingga perang ini dikenal dengan perang Dahis wa Al-Ghabra. Disebutkan bahwa kedua kuda tersebut bertemu dalam lomba balapan kuda. Lalu Huzaifah bin Badar meminta sekelompok untuk berdiri menunggu di lembah. Tugas mereka adalah memukul kuda Dahis jika kuda Dahis mendahului kudanya. Tatkala kuda Dahis akan menang, mereka pun memukul wajah kuda Dahis sehingga ia tersungkur jatuh, dan akhirnya menanglah kuda Al-Ghabra milik Huzaifah bin Badar. Setelah perlombaan selesai, maka terjadilah peperangan antara 2 kabilah, yaitu kabilah Abas dan Zibian, yang menyebabkan ribuan orang terbunuh. Inilah kerusakan-kerusakan yang terjadi di bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di zaman ini seringkali kita mendengar terjadinya pertengkaran dan peperangan hanya gara-gara pertandingan bola. Satu sama lain saling mengejek, lalu saling membunuh. Bahkan negara yang satu mengejek negara yang lain. Sungguh ini benar-benar sangat memalukan.